Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melampirkan tentang tata cara menggunakan WR Plot. Yang pertama yang perlu kalian lakukan adalah mendownload dulu software WR Plot kalian. Nah, cara mendownloadnya cukup mudah ya. Kita tinggal ketik aja di Google WR Plot, nanti akan muncul sendiri websitenya. Lalu nanti bisa langsung download dari website tersebut. Ini contohnya ya. Nah, ini websitenya. Sebelum melakukan registrasi, terlebih dahulu kita akan mendownload softwarenya dulu. Ini adalah yang terbaru ya. Prosedur untuk melakukan instalasi bisa dilihat di panduannya ya. Di sini installation guide, release note, dan user guide. Nah, setelah ini nanti softwarenya terdownload, kalian bisa langsung melakukan instalasi dengan mengikuti step by step yang ada di sini. Sampai akhirnya nanti softwarenya sudah berada di komputer masing-masing atau laptop masing-masing. Nah, langkah selanjutnya adalah mendaftarkan software ini. Jadi kita perlu meregistrasi. Registrasinya juga cukup gampang, jadi kalian tinggal klik aja web registration form-nya di sini, tinggal diklik, lalu nanti masukkan alamat email kita, lalu nanti akan dapat email untuk aktivasi dan nanti akan ada registration key-nya juga di situ. Jadi setelah itu bisa langsung menggunakan WR Plot secara resmi. Registrasi ini berlaku selama setahun. Jadi kalau udah setahun kita perlu melakukan register ulang. Nah, tampilan dari WR Plot-nya sendiri adalah seperti ini. Nanti kita tinggal klik OK dan nanti tampilan utamanya adalah seperti ini. Apa saja yang terdapat di masing-masing menu yang ada di sini itu juga sudah disebutkan ya di websitenya ya. Jadi kita tinggal baca aja nanti di user guide-nya atau di release note-nya, nanti di situ sudah ada penjelasan tentang apa saja kegunaan dari menu-menu yang ada di WR Plot ini. Nah, WR Plot sendiri merupakan perangkat lunak yang didesain untuk mempermudah saat kita ingin membuat mawar angin. Jadi kita bisa langsung mengetahui persentase frekuensi dari data angin yang kita miliki, biasanya selama 10 tahun, dan juga mawar angin. Nah, ini user guide-nya. Nanti di sini bisa dibaca-baca ya tentang bagaimana cara menggunakan software WR Plot ini. Menu barnya, data tabs, input area, dan status bar. Dan hal-hal lainnya nanti bisa dilihat di sini. Selanjutnya tentang software WR Plot, kita akan memasukkan data angin yang akan kita olah di sini. Nah, data angin yang kita peroleh adalah data angin yang berasal dari BMKG yang dipakai dalam mata kuliah ini ya. Jadi kurang lebih nanti datanya seperti ini. Ini yang saya ambil untuk 1 tahun saja, tahun 2019 dari bulan Januari hingga Desember. Nah, yang kalian miliki harusnya adalah data 10 tahun ya. Jadi biasanya dari BMKG akan menyediakan data-data seperti ini ya, ada kecepatan maksimum, arah maksimum, kecepatan rata-rata, dan arah terbanyak. Nah, yang akan kita ambil untuk dimasukkan dalam Windrose dalam perhitungan ini adalah kecepatan rata-ratanya saja dan arah terbanyak. Kenapa tidak kecepatan yang maksimum? Karena dikhawatirkan nanti desain kita akan terlalu over structure jadinya kalau misalnya kita memakai yang kecepatan maksimum. Jadi kecepatan maksimum nanti akan digunakan sebagai validasi aja atau pembanding nanti. Nah, untuk mawar angin ini cukup gunakan yang rata-rata saja. Nah, datanya biasanya kan seperti ini ya, kecepatan rata-rata ini dalam 1 meter per second. Lalu untuk yang arah ini akan tertulis seperti ini. Nah, ini harus kalian konversi dulu ya menjadi suatu data
yang berupa derajat ya, berupa angka. Jadi tidak berupa huruf seperti ini. Jadi kalau misalnya north atau N itu adalah misalnya 0 atau 360 derajat, lalu selatan itu misalnya 45 derajat dan sebagainya. Jadi kita perlu mengkonversi data-data ini menjadi derajat. Contohnya seperti ini ya. Oh, is itu 90 derajat. Jadi kalian harus pastikan kalau kalian punya konversi-konversi ini. North is 45 derajat dan sebagainya. Nah, nanti ini akan kita pindahkan ke Excel lain ya, yang akan menjadi inputan dari WRplot. Nah, Excel-nya terdiri dari 6 kolom utama, jadi ada kolom tahun, bulan, tanggal, jam, arahnya, dan kecepatannya berapa. Nah, arahnya semua sudah dikonversi jadi derajat. Dan 0000 ini karena ada ada arah yang sifatnya clear atau tidak tidak jelas, tidak clear. Nah, diurutkan semuanya ya dari selama 10 tahun ya. Misalnya dari tahun 2019 ini harusnya berurutan terus sampai nanti tahun 2018, tahun 2017 dan seterusnya ya. Jadi selama 10 tahun. Bulannya juga dipisahkan. Kalau misalnya data awalnya BMKG kan bentuknya masih seperti ini. Seperti tanggal seperti biasanya ya. Nah, ini kita pisahkan tahun, bulan, dan tanggalnya masing-masing. Lalu ini khusus bulan Januari, ini dari tanggal 1 sampai tanggal 31, bulan Februari dari tanggal 1 sampai tanggal 28, dan seterusnya. Nah, untuk jamnya juga tetap harus diisi ya secara sequence. Jadi, mulai dari 1 sampai 24 jam. Harusnya kalau kita punya data per jam, ini ditulisnya sesuai dengan jam pengukurannya. Tapi karena ini adalah data harian, jadi kita asumsikan saja datanya 1 sampai 24 berurutan seperti ini. Lalu kita masukkan arahnya masing-masing dan kecepatannya. Nah, data Excel inilah yang akan dimasukkan di software WRplot kita. Cara menggunakannya bagaimana? Gampang aja ya. Jadi pastikan ini wind direction-nya kita ambil yang 8 arah ya, seperti yang tadi. Lalu kita add file, kita pilih file yang akan kita input di sini. Nah, tadi saya menyimpan WRplot-nya tadi di sini ya, di download sini. Nah, caranya pertama kita import dulu datanya dari Excel. Nah, saya ulangi lagi ya. Jadi klik Tools, Import from Excel, lalu kita buka WRplot-nya yang ada di sini. Nah, sekarang sudah terbuka ya tadi file yang kita ambil. Nah, kita isi sesuai dengan kolom-kolom yang ada di sini. First row to import, berarti kita mau mulai mengimport dari baris kedua. Lalu last row to import, kita lihat baris terakhir. Nah, ini adalah baris 366 ya. Kalau kalian melakukan import, kalian harus melakukan sekaligus ya selama 10 tahun. Jadi ini harusnya nanti panjang sekali Excel-nya karena ada 10 tahun. Nah, ini contohnya cuma 1 tahun. Jadi nanti di sini akan termasuk juga Excel tahun 2018, 2017 dan seterusnya sampai 2009 ya karena datanya 10 tahun. Nah, setelah itu kita isi kolom-kolomnya. Jadi year di sini tahun akan mengacu pada kolom A, lalu untuk bulannya mengacu pada kolom B, untuk day-nya atau tanggalnya mengacu pada kolom C. Nah, untuk hour-nya, jamnya pada kolom D, wind direction-nya dalam degrees ya, ingat itu mengacu pada kolom E, dan untuk wind speed-nya dalam meter per second mengacu kepada kolom F. Nah, kita tidak memasukkan precipitation di sini ya, atau penguapan. Jadi cukup ini saja data-datanya, lalu klik import. Oke. Please specify station number. Nah, ini yang nanti akan kita masukkan. Misalnya station ID-nya kita anggap saja misalnya Balikpapan, state-nya Indonesia, gitu ya.
Lalu latitude-nya kita masukkan latitude yang awalnya kita pakai ya. Kalau di sini kita di lintang selatan dan di bujur timur, ingat berapa latitude dan longitude-nya yang kita ambil dari stasiun pengukuran kita. Misalnya kalau di sini di BMKG berarti garis lintangnya adalah 1,26 ya, kita masukkan di sini. Lalu untuk longitude-nya atau bujur timurnya ini di 116,9 dengan elevasi 3 meter ya. Nah, dimasukkan aja di sini, nanti elevasinya opsional tapi bisa diisi misalnya 3 meter. Lalu kita import. Save. Nah, setelah di save nanti ini akan tersimpan dalam bentuk SEMSON, jadi dia bentuknya .sem gitu ya. Ini datanya. wrplot.sem. Tersimpan di folder yang tadi barusan. Lalu setelah ini baru kita bisa add file, karena file .sem-nya sudah ada di sini. Nah, kita tinggal import saja di sini. Start-nya kan tadi dari 2019 ya, dan end-nya juga 2019. Semua sudah oke. Nah, sekarang tinggal kita run di sini. Kita bisa lihat hasilnya setelah kita import, misalnya untuk frekuensi counting-nya seperti ini ya. Dari 6 arah mata angin, lalu ada distribusi frekuensinya, dan ini adalah windrows-nya yang bisa kita print nanti di sini. Option ini untuk mengganti kalau kita ingin mencoba men-setting grid-gridnya atau mengganti warnanya. Nah, ini adalah distribusi secara grafik ya. Nah, kalau kita lihat di sini, angin yang paling besar itu bertiup dari arah sini ya, dari arah southwest. Ini untuk tahun 2019. Nah, yang paling banyak nih, yang di daerah sini ya. Daerah antara 202,5 sampai 247,5 derajat direction-nya, dan wind speed-nya itu yang paling besar. Kalau kita lihat ada di antara 0,5 sampai 2 meter per second. Jadi tidak terlalu besar ya. Nah, ini nanti yang akan menjadi acuan kita. Jadi kita bisa menentukan arah angin dominannya dari mana. Nah, kalau ingin di-print, tinggal diklik print, lalu langsung bisa di-print dalam bentuk PDF. Bisa portrait atau landscape. Nah, demikian sedikit tutorial tentang Windrows. Silakan masing-masing kelompok dikerjakan dengan menggunakan data 10 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.